Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat ketemu lagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Silakan KM-nya dipimpin untuk berdoa. Silakan Gusni. Siap Ibu. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa sesuai keyakinannya masing-masing dimulai. Selesai. Iya, terima kasih ya. Mudah-mudahan hari ini kita bisa memulai pembelajaran dari awal sampai akhir dengan lancar. Ibu tanya dulu, bagaimana keadaan hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Sehat. Nah, ya, Ibu harapkan kalian tetap ya jaga kesehatan, apalagi mungkin perubahan cuaca seperti ini. Pasti kalau misalnya tubuhnya kita tidak mempersiapkan tubuhnya yang sehat dengan memperhatikan kondisi itu, akibatnya juga nanti kita yang merasakan ya. Semoga kalian terus sehat selalu ya. Saya absen dulu ya. Dais Maulani. Hadir Bu. Gusni Nugraha. Hadir Ibu. Rena Eis Hayati. Hadir Bu. Selvi Purwanti. Hadir Bu. Suciati. Hadir Bu. Susi Yulia. Hadir Bu. Yani Dedah Mulyani. Hadir Bu. Yayet Rohayati. Kemana ya? Ada yang tahu nggak? Yayet kemana? Bu. Sayangnya macet. Oh iya. Yufi. Yufi juga belum datang? Ada Bu, lagi di toilet Bu. Oh, Wildan. Siap hadir Bu. Ya, berarti semuanya sudah ada ya. Ya, kita mulai ke pembelajaran hari ini. Sebelum ke pembelajaran, Ibu ingin tanya ke kalian. Waktu SMP kalian pernah belajar tentang makhluk hidup? Pernah Bu. Nah, apa itu makhluk hidup? Pernah Bu. Masih ada yang ingat? Apa itu makhluk hidup? Manusia Bu. Makhluk yang bergerak Bu. Makhluk yang bergerak, iya, manusia. Bergerak. Iya. Kalau ciri-ciri makhluk hidup masih ada yang ingat? Reproduksi Bu. Bergerak Bu. Bernapas ya Bu. Reproduksi, Bergerak. bergerak, iya. Bernapas, iya. Apalagi? Menerima rangsangannya Bu ya. Menerima Peka terhadap rangsangan. rangsangan. Ya, menerima rangsangan terhadap rangsangan, iya. Apalagi? Susi mungkin? Bisa menambahkan? Bu, yang mengeluarkan keringat itu apa ya Bu ya? Lupa. Mengeluarkan zat Ekspresi sisa. ya Bu ya. Zat-zat Ya. yang itu hubungannya ke homeostasis ya, jadi keseimbangan dalam tubuhnya. Iya, ada lagi yang mau menambahkan? Apa itu ciri makhluk hidup? Berpindah Bu, berpindah. Cirinya bukan ya Bu ya? Kenapa? Kenapa Gusni? Berpindah, bergerak. Oh, berpindah, bergerak. Oh, iya. Ya, itu adalah ciri-ciri makhluk hidup. Berarti kalian masih ingat ya materi waktu SMP. Bagus sekali. Nah, kenapa Ibu tanya tentang ciri-ciri makhluk hidup? Apa itu makhluk hidup? Karena sekarang kita akan mempelajari ekosistem, di mana ekosistem ini itu tidak jauh dari yang namanya makhluk hidup, gitu ya. Nah itu. Nah, sebelum kita ke ekosistem itu sendiri. Ya, kenapa kita harus mempelajari ekosistem? Karena kalau misalnya kita mau telaah ya, yang namanya lingkungan, yang namanya makhluk hidup, apalagi kita manusia, itu membutuhkan sekali yang namanya lingkungan. Kita membutuhkan sekali yang namanya makhluk hidup lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Manusia misalnya ada saya itu makhluk yang paling mulia, tetap aja itu membutuhkan. Ya, contohnya misalnya kita makan, kita membutuhkan tanaman. Manusia makan padi, beras itu dari padi, berarti kita membutuhkan padi. Padi adanya di mana? Padi bisa hidup di mana? Itu padi di tanah, gitu ya. Itu jadi manfaatnya. Nah, Ibu harapkan setelah kalian mempelajari ini, itu bisa mempertebal
Ya, rasa percaya kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa terutama, bahwa ternyata Tuhan telah menciptakan makhluknya itu memang ada fungsinya masing-masing. Gitu. Ya, itu kenapa kita harus mempelajari tentang ekosistem. Nah, sebelum ke ini, Ibu akan menyampaikan dulu tentang tujuan pembelajaran, mengapa kita harus mempelajari ekosistem. Ya. Ya. Ini adalah tujuan pembelajarannya. Yang pertama, ini diharapkan peserta didik dapat menjelaskan komponen-komponen ekosistem dengan tepat. Berarti di sini nanti di akhir kalian harus, belum ada ya? Belum muncul ya? Ya. Bu. Ya. Sekarang sudah ada ya? Ya. Tujuan pembelajarannya yang pertama itu adalah peserta didik dapat menjelaskan komponen-komponen ekosistem dengan tepat. Berarti nanti setelah proses pembelajaran kalian harus bisa menyebutkan apa itu komponen-komponen yang menyusun ekosistem. Kemudian dapat mendeskripsikan aliran energi. Ya, karena nanti kita akan bicarakan apa fungsinya aliran energi, kenapa aliran energi penting. Kemudian itu peserta didik dapat menjelaskan macam-macam ekosistem. Ya, kemudian dapat memberikan contoh-contoh macam-macam ekosistem. Kemudian peserta didik menganalisis keterkaitan interaksi dalam ekosistem dengan tepat. Ya, tadi saya bilang di awal, kenapa? Karena kita makhluk hidup itu kita perlu orang lain, perlu lingkungan juga. Ya, makanya itu harus bisa menginteraksi. Kemudian di sini juga tujuannya adalah peserta didik dapat menggambarkan daur biogeokimia. Apa itu biogeokimia? Nanti kita bahas ya di pembelajaran. Kemudian, nah ini dari selanjutnya itu nanti kalian akan merancang proyek dan membuat proyek, kemudian menyusun laporannya. Ya, proyeknya terkait apa? Nanti kita bicarakan. Ya, untuk tujuan ada yang mau ditanyakan? Udah jelas ya, apa berarti apa yang harus kalian pahami ya selama proses pembelajaran ini. Ya, kemudian kita langsung ke materi yang esensialnya ya, langsung kita ke ekosistemnya. Sebelum itu saya akan menampilkan gambar ya, nanti kalian jawab ini gambar, kira-kira gambar apa ya? Gajah. Iya, ini Jerapah, Bu. jerapah, iya, Jerapah. gajah, iya, Udah zebra. zebra, iya. Ya. Tumbuhan. 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 Ada daun talas. Daun talas, iya benar. Kelihatan ya? Ada rumput-rumputnya, Iya, Ada tumbuh. rumput-rumputnya, iya. Kalau sekilas kalian lihat, ini kira-kira lokasinya di mana ya? Hutan, Di Bu. hutan ya, Bu ya. Hutan, Hutan benar. tropis. Lokasinya di hutan, di mana semua di sini makhluk hidup itu ada. Ya. Kemudian kalau yang ini gambar apa? Ikan, Ibu. Ikan. Apalagi? Terumbu karang. Terumbu karang. karang. Ya. Airnya, Bu. Airnya, iya. Ada Kalau- pasirnya tuh, Bu. Ya, ada pasirnya. Kalau misalnya kalian lihat kondisi seperti ini berarti lingkungannya apa? Laut. Air. Air. Laut di perairannya, Bu. Ya, perairan. Ya. Kemudian ini. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Lihat Apa nih, ini? Bu. Saung. Ada Sawah, sawah. Bu. Ada saung, Bu, saung. Ada saung. Ada iya, saung. Pohon pisang. Ada pohon pisang. Iya, benar. Apalagi? Ada Ada pohon belalang. Ada nggak? Stroberi, Bu. Daun stroberi ya. Strawberry. Ya, Gak ya. tikus, Bu. Ya, jadi ini Jeli ada banget. lingkungan sawah ya. Kemudian, nah ini segar banget ya. Nah, Strawberry. Strawberry. Ya, ini karena stroberinya banyak, berarti ini menggambarkan tentang Perkebunan. perkebunan. Ya, kemudian yang terakhir ini apa ya? Gambar apa ya? Kolam. Kolam. Ikan.
Nah, kira-kira ada yang bisa membedakan nggak antara gambar satu, tadi apa gambar satu itu hutan, kemudian sawah, kemudian kebun stroberi, itu yang membedakannya apa ya kira-kira? Itu Bu, saya Bu. Tempatnya, Bu. Apa? Ekosistemnya Bu. Kalau hutan itu ini Bu, alami. Alami, iya. Kalau betul sekali, kebun Dave. stroberi itu dibuat Bu, Dibuat. buatan. Kenapa dibuat? Untuk Ya, Gusni? untuk memenuhi kebutuhan Ibu. Iya, benar. Untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian tadi kita bandingkan lagi yang di perairannya. Yang tadi, yang gambar tadi di awal itu adalah gambar Laut Bu, laut. Kemudian yang ini, yang muncul kolam. gambar Kolam. Perbedaannya apa? Selain Yang- ukuran ya? Laut ekosistem alami dan kolam ekosistem buatan. Iya, benar sekali, Deis. Laut, ekosistem alami, dan kolam adalah ekosistem buatan. Jadi, dari gambar di sana, kita bisa ini ya, ternyata yang namanya ekosistem itu bisa kita buat. Ya, untuk apa? Tadi benar kata Gusmi, untuk memenuhi kebutuhan. Ya, nah, dari gambar-gambar di sana, kira-kira kalian bisa membayangkan enggak kalau misalnya dikasih proyek tentang ekosistem, kira-kira produk apa yang akan kalian buat untuk menggambarkan ekosistem Saya Bu, yang mini? Ya, apa? akuarium Bu, Akuarium, betul. Kenapa akuarium? karena saya suka ikan. Oh, senang ikan. Senang ikan. Terus ada lagi? Kalau bikin ini Bu, Bikin kebun apa? binatang di belakang rumah. Bisa Kebun nggak ya Bu ya? Kebun binatang di belakang rumah boleh sebenarnya. Cuman yang bisa di belakang rumah paling ayam ya. Karena kalau untuk yang lain itu harus tetap ada peraturannya. Ya, apalagi hewan-hewan yang dilindungi. Ya. Nah, sekarang kita ke penyusunan proyek ya. Silakan duduknya berkelompok. Ya, kelompoknya sama dengan minggu yang kemarin ya. Kelompoknya masih tetap. Ya Bu. Ya, Ibu. nanti Ya, saya Bu. akan bagikan LKPD-nya ya, dan tiap kelompok nanti silahkan mengerjakan LKPD-nya masing-masing. Nah, sebelum ke pengisian, saya jelasin dulu untuk pengisian LKPD-nya ya, biar nanti kalian sebelum diskusi itu sudah enak, sudah jelas apa yang harus dikerjakan. Sama ya ini ya? Oh, belum muncul. Ya. Ya, LKPD-nya sudah kalian dapatkan ya. Nah, di sini silakan untuk yang pertama, silakan kalian pilih ketua kelasnya, ya, kemudian anggotanya siapa aja. Nah, di sini ini ada pertanyaan esensial yang tadi Ibu bilang. Itu produk apa yang bisa kalian buat untuk menggambarkan ekosistem buatan? Tadi Deis bilangnya akuarium, ya. Terus yang lain nanti mau bikin apa lagi nih yang memang benar-benar nanti itu bisa menggambarkan bahwa itu adalah ekosistem. Ya, dengan cirinya tadi ya, ekosistem itu berarti nanti ada interaksi antara komponen biotik dan abiotiknya atau lingkungannya, ya itu. Nah, di sini ada desain rencana proyek. Silahkan nanti kalian per kelompok itu silahkan membagi tugas masing-masing. Ya, jadi jangan misalnya satu orang mengerjakan semua, sementara yang lain hanya numpang nama saja. Ya, nanti silahkan kalian berunding, kalian diskusikan nanti pembagian tugasnya seperti apa. Nah, di sini ada perencanaan proyek. Nah, produk yang dapat mewakili untuk membuat ekosistem buatan adalah, silahkan kalian jawab di sini, sesuai dengan apa kesepakatan hasil diskusi dari kelompok. Kalian misalnya kalau mau bikin tadi apa akuarium, mangga. Ya, itu. Kemudian, nah di sini tentukan proyek yang akan dilaksanakan. Di sini judul proyeknya apa? Ya tadi yang kalian mau buat, kemudian alasan pemilihan proyek. Nah, harus ada alasannya. Kenapa kalian memilih itu? Nah, untuk alasannya silahkan nanti disesuaikan dengan pertanyaan esensial. Ya, Deis ya, jangan bilang Ibu karena saya suka ikan. Ya, Ya, Bu. itu. Kemudian
Alat dan bahan. Nah, setelah kalian merencanakan judulnya, kemudian produknya sudah kalian rencanakan mau bikin apa, kira-kira alat dan bahannya apa saja yang dibutuhkan. Kemudian fungsinya untuk apa. Ya. Nah, di sini ada prosedur kerjanya. Yang pertama itu tahapan pembuatan proyek. Kira-kira langkahnya untuk membuat proyek ini seperti apa? Di sini dituliskan langkah-langkahnya. Ya, untuk langkah-langkahnya boleh hanya dengan nomor 1, 2, 3 atau strip. Ya, langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, atau misalnya kalian menuliskan dalam bentuk diagram juga boleh. Ya. Kemudian yang selanjutnya ini adalah gambar desain proyek. Jadi kalian gambar ya, kalian mau bikin apa, konsepnya seperti apa, nanti gambarnya seperti apa. Ini nanti minimal kalian punya gambaran bahwa nanti saya akan mengerjakan proyek dengan bentuknya yang seperti ini. Ya, di sini digambar. Nah, ini setelah itu baru menyusun jadwal. Yang pertama harus disusun itu apa? Ini disesuaikan dengan langkah tadi ya, prosedur pengerjaan. Cuman di sini kalian harus memperkirakan waktunya, kira-kira berapa lama. Ya, kalian akan menyiapkan itu. Nah, setelah itu nanti kalau sudah selesai baru dipresentasikan proyeknya. Nanti teman-temannya boleh mengkritik atau mengasih saran biar produk yang kalian buat itu nanti perencanaannya lebih matang lagi. Sampai sini paham? Paham ya? Oke, kalau sudah paham, silahkan kalian diskusikan. Waktunya 20 menit ya, cukup ya? Ya, Bu. Kalian duduk berkelompok dan diskusikan dan kerjakan LKPD-nya. Kelompok 1 sudah terpikirkan mau bikin apa? Belum, Bu, masih berdiskusi ini. Berdiskusi boleh. Kelompok 2 sudah terpikirkan produknya? Mau bikin apa? Kira-kira? Masih berdiskusi, Bu. Berdiskusi. Kelompok 3 juga ya? Masih berdiskusi? Kelompok 3 iya Bu, masih diskusi. Oh ya, lanjutkan ya diskusinya. Kalian boleh googling ya, cari referensi ya, biar menambah mantap untuk membuat produknya. Ibu mau nanya. Iya, kenapa Gusmi? Bu, alat-alat dan bahannya harus beli yang baru, Bu. Apa boleh pakai barang-barang bekas? Sangat boleh sekali menggunakan barang bekas. Dan diusahakan memang menggunakan barang bekas ya, kita sekalian pemanfaatan. Gitu ya. Gitu ya Gusmi ya. Iya, Ibu. Jangan lupa desainnya digambar ya. Ya, Bu. Ibu boleh bertanya, Ya, kenapa Suci? ini mengerjakannya di rumah, berkelompok, atau harus di sekolah, Bu?
Nanti mengerjakannya di sekolah ya. Nanti insya Allah mengerjakannya pertemuan depan. Jadi sekarang presentasi ke perencanaan. Jadi minggu depan itu nanti kalian harus membawa alat dan bahan yang memang dibutuhkan seperti sesuai dengan perencanaan di LKPD kalian, gitu ya. Baik, Bu. Ya, Bu. Ibu izin dulu ke toilet, boleh? Boleh, ya, boleh. Terima Jangan kasih. lama-lama ya. Siap. Ibu, pengerjaannya langsung di LKPD-nya, Bu. Ya, langsung di LKPD-nya saja. Kalau tidak cukup, boleh pakai tambahan kertas nggak, Bu? Boleh, boleh. Boleh, boleh sekali, Mangga. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama, Yufi. Kelompok 1 sudah sampai mana pengerjaannya? Udah bikin skemanya, Bu. Skema prosedur. Prosedur ya. Kalau kelompok 2? Sama, Bu. Sudah mulai ke gambar desain proyeknya, Bu. Ya, gambar desain proyek. Kalau Nanti sama bagi-bagi tugas. ya, sok bagi-bagi tugas yang benar ya, biar rata Ya, Bu. tugasnya. Kelompok 3 sudah sampai mana? Baru ini, Bu, nulis-nulisin alat dan bahannya, Bu. Alat dan bahan. Ya. Lanjutkan ya. 10 menit lagi ya. Ya, Bu. Ibu, prosedurnya poin-poin penting, poin-poinnya aja ya, Bu. Apa Ya. dideskripsikan, Bu? Poin-poinnya saja boleh, tapi lebih bagus dideskripsikan biar nanti paham benar apa yang harus dikerjakan. Ya. Bu.
Ya, kita mulai presentasi ya. Kelompok mana dulu yang mau maju? Sebentar, Bu, belum beres, Bu. Belum beres. 5 menit lagi ya tambahannya ya. Baik. Ya, Bu. Ibu, Bu, Ya, Ibu, untuk gambarnya kalau nggak diwarnain nggak apa-apa, Bu. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting jelas ya desainnya. Pensil warnanya ketinggalan, Ibu. Ya, Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting jelas ya, desainnya jelas. Nggak diwarnain juga nggak apa-apa. siap, Ibu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ayo, kelompok mana dulu yang mau maju? Mau mempresentasikan hasil diskusinya untuk perencanaan proyek? Berurutan atau boleh yang ini Bu udah siap itu? Boleh, siapa yang udah siap duluan? Udah. Tapi izin share screen ya Bu. Boleh. Nah Ibu, udah ada ya? Ya, udah ada. Iya. Ya. Di sini saya kelompok 2 akan mempresentasikan proyek apa yang akan dibuat untuk materi ekosistem. Sebelumnya untuk ketua itu Wildan, anggotanya saya dan Suci. Ini Bu, untuk pembuatan produknya yaitu pembuatan tetarium. Ya, untuk alasannya kenapa memilih proyek ini, karena tetarium merupakan miniatur ekosistem darat di mana kondisi lingkungannya harus diperhitungkan. Dalam tetarium akan terjadi interaksi antara makhluk hidup dengan komponen tidak hidup atau abiotik ya Bu ya. Ya, benar. Nah, kemudian untuk alat dan bahannya Bu, itu ada botol bekas atau toples, nanti fungsinya sebagai tempat untuk membuat tetarium. Kemudian ada paku, itu fungsinya untuk media yang akan
tanam. Tanaman paku mungkin itu ya? Kemudian, oh iya, iya Bu, maaf lupa. Tanaman paku. Kemudian ada pasir ya, media tanamnya, media tanam. Kemudian ada lumut sama media yang akan ditanam. Kemudian ada ranting, aksesoris pelengkap sebagai aksesoris pelengkap. Kemudian ada batuan atau kerikil, media tanam, arang sebagai media tanam, tanah sebagai media tanam, ada skop, tadi lewat, alat untuk memasukkan media. Nah, tahap langkah-langkahnya itu ya Bu ya, siapkan alat dan bahan, kemudian bersihkan botol, susun media tanam dengan susunan arang, batu, pasir, dan tanah. Yang keempat itu tanaman laut, tanaman lumut dan pakis di atasnya. Kemudian disiram tanaman dengan cara menyemprotkan air. Ya, terakhir pemeliharaan tetarium. Nah, ini Ibu desain proyeknya seperti ini nanti. Ya. Nah, untuk penyusunan jadwalnya ya Bu ya, perencanaan itu 1 hari, kemudian persiapan alat dan bahan itu 1 hari, proses pembuatan tetariumnya 1 hari, dan proses pemeliharaannya itu 1 bulan. Mungkin itu saja Ibu dari kelompok 2. Iya, kelompok yang lainnya ada yang mau menanggapi? Atau mengasih kritik atau saran? Udah bagus Bu, itu sudah sesuai ya. Sesuai, iya. Tadi juga. Pertanyaan NS. Iya, benar ya. Proyeknya sudah sesuai dengan pertanyaan esensial. Cuma yang harus diperhatikan adalah tetap ya, karena ini kita membuat miniatur, berarti ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan. Mungkin itu aja ya untuk kelompok 2 ya. Iya Ibu. Ya, kalau tidak ada lagi yang mau ngasih masukan dan kritik, silakan lanjut ke kelompok selanjutnya. Ya Bu ya. Ya, silakan Selfie. Terima kasih kelompok 2. Ya, Untuk Ibu, saya mau presentasi. Boleh. Oke, kelompok 3 ya? 3. Izin share screen, Bu. Boleh. Ini hasilnya ya Bu ya. Ya. Ya nih. Kemudian nah, alasan kami memilih akuarium ini adalah karena menurut kami akuarium ini itu merupakan contoh dari ekosistem air atau akuatik. Nah, interaksi yang terjadi di dalamnya itu ada ikan sama air sebagai tempat hidupnya. Kemudian alat bahannya, pertama itu ada kotak kaca ataupun botol kaca. Fungsinya itu untuk tempatnya, komponen hidup ataupun makhluk hidup di sana. Kemudian ikan sebagai komponen hidupnya, air sebagai medianya, sama kerikil sebagai media tambahan. Prosedurnya yang pertama, siapkan alat dan bahan. Kedua, bersihkan kotak kacanya atau botol kacanya. Ketiga, masukkan kerikil dulu, maaf. Yang keempat, masukkan air. Kelima, masukkan ikan. Kemudian keenam, masukkan aksesoris lain. Misalkan di sini kami memasukkan tanaman. Nah, rencananya untuk ini kami selama kurang lebih 1 bulan 3 hari, Ibu, untuk perkiraan lamanya. Mungkin itu, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok lain ada yang mau menanggapi, memberikan kritik atau saran? Sudah bagus Ibu. Sudah sesuai ya. Di sana ada interaksi antara komponen biotik dan abiotiknya. Oke. Untuk selanjutnya berarti tinggal kelompok 1 ya.
Ya, terima kasih kelompok Saya, 3 Bu. ya. Ya, ya. Ya, silakan Gusni. Ya, Ibu, saya izin mempresentasikan. Nanti, Dais ini ya, yang share screen ya. Nah, ini Bu, kami mau mempresentasikan hasil kerja kami. Nah, untuk kelompok 1, saya sendiri sebagai ketua, anggotanya Dais dan Rena. Di sini Kak, dari hasil kerja kelompok kami ingin membuat ini Ibu proyek tetarium dengan menggunakan botol bekas dan toples untuk memanfaatkan limbah yang ada di sekeliling kita. Nah, judul untuk proyek ini pembuatan tetarium ya Ibu. Kenapa membuat tetarium? Karena dalam tetarium terjadi interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotiknya, di mana nanti tumbuhan kaktus sebagai komponen biotik akan ditanam di pasir tanah dan batuan sebagai media tanam, di mana pasir, tanah, dan batuan adalah komponen abiotiknya. Terus alat dan bahan yang akan digunakan yaitu toples sebagai tempat untuk membuat tetarium, tumbuhan kaktus, media yang akan tanaman ya yang akan ditanam, terus pasir, media tanaman, batuan kerikil, media tanaman, tanah, media tanaman. Nah, di sini kita butuh skop juga untuk memasukkan media. Prosedur kerjanya di sini, ini ya Ibu skemanya dari kelompok kita gitu. Ini toplesnya, terus kaktus ini kita mendesain seperti ini Ibu. Terus untuk langkah-langkahnya, yang pertama siapkan alat dan bahan. Yang kedua bersihkan toples. Yang ketiga susun media tanaman dengan susunan batu, pasir, dan tanah. Yang keempat, tanaman kaktus di atas media tanam. Siram tanaman dengan cara menyemprotkan air. Nah, karena tanaman kaktus menyemprotkan airnya itu tidak boleh terlalu banyak. Gitu. Cukup 1 minggu sekali. Itu terus pemeliharaan tetarium. Di sini untuk alokasi waktunya diperkirakan perencanaan ini 1 hari, persiapan 1 hari, dan proses pemeliharaan sampai tanaman benar-benar kuat itu kurang lebih kemungkinan memakan waktu 1 bulan Ibu. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk proyek kedepannya seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok lain ada yang mau ngasih saran? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus Ibu yang tadi Bagus presentasinya. ya, menarik ya gambarnya ya. Iya, terima kasih kelompok Iya. 1. Iya, alhamdulillah semuanya sudah mempresentasikan proyeknya ya tentang perencanaannya, kemudian disertai dengan desain. Mudah-mudahan nanti ketika pelaksanaannya itu sesuai ya, sesuai dengan apa yang kalian rencanakan dan desain yang sudah didiskusikan. Ya. Nah, sekarang Ibu ingin memperkuat apa sih itu ekosistem? Kalian tadi sudah paham sebenarnya ya, nanti ada ekosistem alami, ada ekosistem buatan. Nah, sekarang Ibu ingin memperlihatkan apa itu sebenarnya ekosistem dan komponen apa saja yang memang menyusunnya, yang tadi kalian sebutkan sebenarnya ya. Ya. Bentar. Sudah ada belum videonya? Belum ada Ibu. Belum ada. Bentar ya.
Sebentar. Sudah ada? Sudah kelihatan? Belum, Ibu. Belum, Bu. Oh, belum. Belum, Oh, Ibu. Ibu, Pertama mungkin ini kita karena akan mempelajari terlebih dahulu dasar dari bab ekosistem ini, yaitu materi tentang pengertian dan juga komponen penyusun dari ekosistem. Belum juga, belum ada juga. belum, Ibu, cuma Kalau ada suaranya suaranya. ada, Ibu. Oh, ada suaranya aja. Nggak apa-apa, dengar di suaranya dulu aja ya. Iya, Ibu. Ya, Bu. Nanti untuk materinya saya share-kan di WA ya. Siap. Video ini. Sistem. Iya, Ibu. Cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya itu disebut dengan ekologi ya. Istilah ekologi tersebut itu pertama kali ditemukan oleh Ernest Haeckel pada tahun 1869. Ekologi ini ternyata berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti rumah dan tempat tinggal, serta logos yang berarti ilmu pengetahuan. Nah, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ekologi itu merupakan ilmu yang mempelajari hubungan interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya atau tempat tinggalnya. Nah, di dalam ilmu ekologi itu ada istilah individu, populasi, komunitas, dan juga ekosistem. Untuk pengertian individu, individu adalah organisme tunggal. Nah, contohnya seperti seekor tikus, seorang manusia, dan sebatang pohon. Jadi individu tunggal. Sedangkan pengertian populasi adalah kumpulan individu yang sejenis dan hidup di suatu daerah dengan waktu tertentu. Misalnya begini, di Indonesia pada tahun 2020 populasi komodo sekitar 500 individu. Sedangkan pada tahun 2021 populasi komodo di Indonesia sekitar 700 individu. Nah, jadi populasi ini setiap waktunya itu bisa berubah-ubah ya. Mau naik ataupun turun, dan bisa juga tetap. Terus komunitas. Nah, komunitas ini merupakan kumpulan dari berbagai populasi yang hidup di suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lainnya. Contohnya begini, populasi ganggang, populasi ikan, populasi hewan echinodermata yang ada di sekitar itu membentuk suatu komunitas terumbu karang. Jadi antar populasi ini saling berhubungan ya. Itu disebut dengan komunitas. Selanjutnya ekosistem. Nah, ekosistem ini merupakan sebuah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Jadi antara komunitas dan lingkungannya itu saling berinteraksi yang menciptakan kesatuan ekologi atau ekosistem. Nah, ekosistem ini memiliki dua komponen penyusun, yaitu komponen biotik dan juga abiotik. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang berada di dalam sebuah ekosistem. Contohnya anggota komponen biotik antara lain manusia, hewan, tumbuhan, bahkan jasad remik. Nah, komponen biotik ini bisa dikelompokkan lagi menjadi 3 kelompok, yaitu produsen, konsumen, dan juga pengurai. Produsen. Nah, produsen ini merupakan organisme yang bisa membuat makanannya sendiri. Contohnya adalah tumbuhan. Karena kemampuannya untuk membuat makanan sendiri, produsen juga digolongkan sebagai makhluk hidup autotrof. Setelah produsen, ada juga yang disebut dengan konsumen. Berbeda dengan produsen yang merupakan autotrof, konsumen ini disebut dengan heterotrof, karena mereka tidak bisa membuat makanannya sendiri. Nah, konsumen ini dibagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu herbivora, pemakan tumbuhan, karnivora, pemakan hewan, dan juga omnivora, pemakan hewan dan tumbuhan. Selain itu, berdasarkan urutan makanannya, konsumen dibagi menjadi 3 jenjang, yaitu konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Ketiga jenjang konsumen ini itu bisa dijelaskan atau dibahas nanti di materi
piramida makanan atau jaringan makanan ya. Nah, kelompok komponen biotik yang selanjutnya adalah pengurai. Pengurai ini adalah organisme yang berfungsi untuk menguraikan organisme yang sudah mati. Nah, pengurai ini pun dibagi menjadi dua kelompok, yaitu detritivore dan decomposer. Nah, detritivore ini bertugas untuk mengurai bahan organik yang besar dari organisme yang sudah mati menjadi bahan organik yang lebih kecil. Sedangkan decomposer itu merupakan pengurai bahan organik untuk kemudian diproses menjadi bahan anorganik. Nah, selanjutnya komponen dalam ekosistem adalah abiotik. Nah, kalau komponen biotik tadi itu merupakan komponen yang tersusun dari semua makhluk hidup. Nah, untuk komponen abiotik ini adalah komponen dari makhluk yang tidak hidup. Contohnya seperti air, cahaya matahari, udara, dan juga tanah. Nah, meskipun komponen biotik dan juga komponen abiotik itu berbeda, tetapi mereka saling berhubungan satu sama lain. Contohnya saja seperti air. Air ini dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk minum dan juga proses pertumbuhan tubuhnya. Nah, semoga paham ya apa itu ekosistem. Iya, itu ya. Itu yang namanya ekosistem. Tadi kalian melihat dan dengar bahwa di sana ada yang namanya organ autotrop. Kemudian apa lagi tadi? Heterotrop. Heterotrop. Ya, autotrop atau heterotrop. Kira-kira apa ya? Itu kenapa kok ada autotrop? Kenapa ada heterotrop? Saya mau menjawab. Ya, gimana ya? Kalau autotrop itu tadi dijelaskan bahwa kategori makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri. Kalau heterotrop itu tidak bisa. Iya, benar ya. Jadi yang yang autotrop itu yang bisa membuat makanannya sendiri, yang heterotrop tidak bisa. Nah, nanti yang heterotrop ini nanti mendapatkan makanannya itu dari autotrop, sehingga nanti akan terjadi aliran energi. Ya, ada yang masih ingat aliran energi itu apa aja ya? Aliran energi. Aliran energi itu bisa terjadi pada proses apa? Yang rantai makanan bukan? Rantai makanan, Bu. Sekali selfie. Ya. Rantai makanan dari produsen, nanti aliran energi dia akan berpindah ke konsumen tingkat 1, kemudian dari konsumen tingkat 1 ke konsumen tingkat 2 melalui proses makan dan dimakan. Gitu. Ya, itu iya. Mudah-mudahan materi tadi dan penguatannya juga bisa kalian pahami tentang ekosistem sesuai dengan tujuan yang tadi sudah Ibu sebutkan. Nah, sebelum kita mengakhiri, ada nggak yang mau menyimpulkan materi hari ini? Kesimpulan dari semua rangkaian kegiatan yang sudah kalian lakukan tadi dari awal sampai akhir. Ya, siapa yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, boleh, Deis. Ya, jadi ekosistem itu ada dua, Bu. Ada ekosistem buatan dan ada ekosistem alami. Terus makhluk hidup penyusunnya ada makhluk hidup autotrop dan makhluk hidup heterotrop, yaitu makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri, dan yang heterotrop itu bergantung pada makhluk hidup yang lain, Bu. Iya, bagus sekali. Iya, jadi itu ya intinya pelajaran hari ini. Nah, sekarang saya kasihkan soal. Diisi dalam waktu 5 menit, sudah harus dikumpulkan lagi ya. Ini tidak jauh dengan materi yang tadi disampaikan. Ya, mulai dari sekarang ya, kerjakan. Iya, Bu. Ya. Ya, sudah, kumpulkan. Ya, waktunya sudah habis. Ya, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Ya, jangan lupa minggu depan kita akan membuat proyek. Kalian membawa bahan, alat, dan bahan yang sudah kalian tulis ya di LKPD 1. Jangan lupa, jangan ada yang ketinggalan sesuai dengan pembagian tugas yang sudah dikasihkan. Ya, akhirnya saya untuk mengakhiri ini, saya mengucapkan salam dan insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Ya, semoga semuanya sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.